Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri kabinetnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dalam gelaran Taklimat Awal tahun 2026. Agenda besarnya yakni evaluasi kerja pemerintah tahun 2025 serta pematangan program tahun 2026. Ya, lantas apa sinyal Prabowo menggelar retret jilid 2 di awal tahun ini? Selengkapnya dalam retret Hambalang Kokohkan Kerja Cerdas Kabinet. Presiden Prabowo Subianto tak lelah memupuk semangat segenap jajarannya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Prabowo tak ingin program kerjanya melenceng dari yang digariskan. Setahun berlalu, Prabowo kembali menggelar retret jilid 2 bertajuk Taklimat Awal Tahun 2026. Jika retret pertama pada 24 hingga 27 Oktober 2024 di Akmil Magelang, Jawa Tengah menandai fase konsolidasi awal pemerintahan, maka retret kali ini boleh saja disebut sebagai tahap penilaian. Format retret yang padat digelar hanya 1 hari seakan menegaskan betapa Presiden menghendaki kerja cerdas kabinet. Agenda besarnya yaitu evaluasi kinerja pemerintahan tahun 2025 serta pematangan program tahun 2026. Isu penting yang dibahas mulai dari persoalan pangan, energi, pertahanan, hingga teknologi yang menjadi strategi transformasi bangsa. Saudara-saudara telah bekerja dengan penuh inisiatif, dengan penuh pemahaman, keberanian, karena saudara-saudara mengambil keputusan, mengambil inisiatif itu membutuhkan keberanian. Yang paling aman, paling gampang tidak berbuat apa-apa atau menunggu petunjuk. Tetapi pemimpin sejati, pemimpin sebenarnya adalah mereka yang memahami strategi besar, memahami tujuan, memahami direktif pemimpin, sehingga yang dipahami adalah arah besar, adalah petunjuk umum, bukan tiap keputusan harus menunggu petunjuk atasan. Format retret yang intens tampaknya menjadi preferensi Presiden dalam membangun komunikasi dan mengemukakan gagasan-gagasannya kepada jajaran. Di balik itu, retret juga memicu kekhawatiran akan terjebak layaknya seremoni elit yang jauh dari denyut persoalan rakyat. Lantas, apa makna retret kali ini? Retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah. Teguran dalam artian melecut semangat ya, karena Bapak Presiden memang benar-benar kita semua bekerja terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Namun pertanyaannya, apakah visi Presiden telah benar-benar diinternalisasi oleh para menterinya? Karena siapa yang lambat akan terlihat dan siapa yang tak sejalan akan dicatat. Selain mensolidkan pemerintahan juga sebagai alarm kuat bagi anggota kabinet untuk benar-benar serius
Kalau mereka tidak berubah, tidak berbenah, ya bisa saja mereka akan segera diganti atau di reshuffle. Semacam itu, karena kita tahu ini tahun kedua, ekspektasi publik sangat tinggi kepada pemerintah. Sehingga kalau ada kesalahan sekecil apapun itu bisa berdampak terhadap ya kepuasan kinerja pemerintah di mata publik. Dan harapannya ini menjadi perhatian oleh semua anggota kabinet, sehingga ya presiden bukan lagi sebatas one man show atau superman yang bisa menyelesaikan semua masalah, memadamkan semua situasi ketika sudah kompleks. Karena Presiden inginkan pembantunya di kabinet benar-benar bekerja untuk rakyat. Disinilah komunikasi publik menjadi krusial. Apa yang kemudian menjadi program prioritas para menteri yang kemudian dimandatkan oleh Presiden tercapai atau tidak, sehingga kemudian ini bisa jadi bahan evaluasi apakah kemudian kinerja menteri itu sudah sesuai dengan performa yang diinginkan oleh Presiden atau belum. Nah, sehingga kemudian keberfungsian retret ini akan dirasakan bukan hanya elitis ya, berkumpulnya mereka di Hambalang gitu ya, melainkan juga ada impact-nya pada masyarakat luas, ya ini makin membaiknya kinerja kabinet. Sementara gelaran retret kemarin seharusnya mampu menjadi penumbuh harapan rakyat akan pemerintahan yang mampu bekerja cerdas. Lantas, apa poin yang harus diperbaiki oleh pemerintah? Kemarin misalnya berubah dari PCO ke Badan Komunikasi Pemerintah, kemudian sekarang komunikasi publik banyak ditangani oleh KSP, kemudian juga terjadi bencana, ada bolong besar dalam pengelolaan komunikasi publik bencana Sumatera. Retret ini juga merevitalisasi sekaligus menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Ya, jadikan saja ini jadi FCR gitu, finding, conclusion, recommendation. Dalam konteks kinerja kabinet perlu dijelaskan ke khalayak luas, sehingga kemudian bukan hanya sekedar pemakluman gitu ya dari publik, melainkan juga menumbuhkan kembali hope ya, harapan di tengah masyarakat bahwa kabinet ini sudah mengarah ke arah yang tepat atau masih jalan di tempat, atau justru sebaliknya misalnya underperform dari apa yang menjadi harapan publik. Sehingga pada akhirnya, retret bukan sekedar rapat tertutup, melainkan komitmen terbuka bahwa pemerintah bekerja bukan sekadar janji, namun mengkokohkan kinerja kabinet yang menumbuhkan harapan publik akan transformasi bangsa.